Halo rekan-rekan, saya Vera Veronica Saiban dengan NPM 21132111118, Teknik Informatika Universitas Sangga-Buana YPKP. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai conditional formatting dan apa saja fungsinya. Conditional formatting merupakan salah satu fitur untuk mengubah format sel secara otomatis sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Tujuannya untuk meng-highlight data yang diinginkan. Jadi, dengan fitur conditional formatting ini, kita bisa memberikan tanda pada sel yang berisi data yang kita perlukan. Pada fitur ini, kita bisa menemukan beberapa jenis formatting. Ada highlight cells rules, top bottom rules, data bars, color scales, dan icon sets. Agar lebih jelas, mari kita praktekkan ke dalam file Excel. Di sini saya ambil contoh data dari internet. Lalu, di manakah kita bisa menemukan fitur conditional formatting? Pertama, kita harus berada di tab Home. Kemudian kita temukan Ribbon Styles. Lalu kita akan langsung menemukan fitur conditional formatting. Di fitur ini, kita bisa menemukan beberapa jenis formatting yang sudah disebutkan di awal. Pada jenis formatting Highlight Cells Rules, terdapat beberapa pilihan formatting lagi. Yang pertama, greater than. Formatting ini akan menampilkan tanda pada data yang nilainya lebih dari nilai yang kita masukkan ke dalam rules-nya. Yang kedua, less than. Formatting ini akan menampilkan tanda pada data yang nilainya lebih kecil dari nilai yang kita masukkan ke dalam rules-nya. Yang ketiga yaitu between. Formatting ini akan menampilkan tanda pada data yang nilainya berada di antara rentang dua nilai yang kita masukkan. Yang keempat ada equal to. Formatting ini akan menampilkan tanda pada data yang nilainya sama persis dengan ketentuan yang kita buat. Selanjutnya ada text that contains. Formatting ini akan menampilkan tanda pada data yang nilainya berisi deretan teks yang sesuai dengan ketentuan yang kita buat. Selanjutnya ada a date occurring. Formatting ini akan menampilkan tanda pada data waktu sesuai dengan ketentuan yang kita buat. Dan yang terakhir ada duplicate values. Formatting ini akan menampilkan tanda pada data yang nilainya mempunyai duplikat. Mari kita praktikkan formatting highlight cells rules ke dalam data yang sudah ada. Pertama, kita akan menggunakan formatting greater than. Kita akan menggunakan data omset. Caranya kita blok data omset, klik conditional formatting, pilih highlight cells rules, klik greater than. Setelah muncul tampilan berikut, mari kita membuat ketentuan sesuai dengan nilai yang kita inginkan. Saya akan mengubahnya menjadi angka 15 juta. Lalu di kolom sebelah kanan, kita diminta untuk memilih tanda apa yang kita inginkan untuk menandai hasil formatting ini. Kita juga bisa memilih custom format. Di sini terdapat lebih banyak pilihan untuk menandai formatting kita. Setelah selesai, klik OK. Karena di sini saya menginginkan data yang nilainya lebih dari 15 juta dan saya mengisi ketentuannya, maka hasilnya adalah data yang berwarna hijau. Selanjutnya kita akan menggunakan formatting less than. Dan caranya sama seperti membuat formatting greater than. Selanjutnya kita masukkan ketentuan nilai untuk formatting ini. Di sini saya akan menggunakan angka yang sama dengan ketentuan greater than. Lalu kita pilih penanda yang berbeda. Saya akan menggunakan warna merah. Dan inilah data yang nilainya kurang dari 15 juta. Jika ada yang bertanya mengapa angka 15 juta masih berwarna putih, tidak berwarna hijau atau berwarna merah. Itu karena ketentuan formatting kita adalah kurang dari dan lebih dari 15 juta. Maka angka 15 juta ini tidak akan masuk ke dalam lebih dari dan kurang dari 15 juta. Jadi, warnanya akan tetap sama seperti semula. Tapi, jika kita mengubah angka 15 juta ini menjadi 15.500.000, maka hasilnya akan mengikuti ketentuan formatting greater than. Selanjutnya kita akan menggunakan formatting between. Di sini saya akan masih menggunakan data omset. Namun sebelum itu, mari kita hapus terlebih dahulu rules yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian lakukan cara-cara sebelumnya untuk melakukan formatting. Lalu kita pilih formatting between. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan dua nilai sebagai batasan rentang nilai yang kita inginkan. Karena saya memasukkan ketentuan rentang nilai antara 13 juta dan 18 juta, maka inilah hasilnya. 11 juta dan 20 juta tidak termasuk ke dalam rentang yang saya buat.
Baik, selanjutnya kita akan menggunakan formatting equal to. Untuk contoh penggunaan equal to, saya akan menggunakan data status karyawan. Di sini saya akan mencari data yang berisi nilai karyawan tetap. Maka saya akan mengisi ketentuannya dengan memasukkan kata tetap. Maka saya akan mendapatkan hasil data seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan formatting text that contains. Untuk formatting ini saya akan menggunakan data domisili. Selanjutnya kita masukkan teks sebagai ketentuan untuk data yang kita cari. Di sini saya hanya akan menggunakan teks Sura. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika saya ubah teks Bandung menjadi Surakarta, maka ia akan otomatis diberikan tanda karena berisi teks Sura. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan formatting a death occurring. Di sini saya akan menggunakan data tanggal masuk. Di sini terdapat beberapa pilihan waktu yang kita bisa pilih. Saya akan memilih today. Untuk informasi, saya membuat video ini pada tanggal 11 Januari 2023. Ya, hasilnya sama dengan waktu yang saya inginkan. Selanjutnya kita masuk ke formatting duplicate value. Untuk formatting ini, saya akan menggunakan data nama karyawan. Dalam formatting ini terdapat dua pilihan ketentuan. Ada duplikat dan unique. Jika kita memilih ketentuan duplikat, maka data yang ditandai adalah data yang sama persis atau yang memiliki duplikat. Tapi jika kita memilih ketentuan unik, maka data yang ditandai adalah data yang nilainya beda dari yang lain atau tidak sama. Jadi inilah hasilnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke jenis formatting yang kedua, yaitu top-bottom rules. Untuk formatting ini, saya akan memakai data stok terjual. Formatting top-bottom rules ini memiliki beberapa jenis. Ada top 10 items, top 10%, bottom 10 items, bottom 10%, above average, dan below average. Kita langsung coba saja. Klik top 10 items. Karena di sini saya hanya mempunyai 10 data, maka ketentuannya akan saya ubah menjadi 5 teratas. Maka hasil data yang ditandai adalah 5 data yang nilainya paling besar atau paling tinggi. Sebaliknya, untuk formatting bottom 10 items, data yang dihasilkan adalah data paling bawah. Di sini saya akan mengubah ketentuannya menjadi 3 paling bawah. Maka hasilnya adalah 3 nilai yang paling kecil atau terendah akan ditandai. Selanjutnya kita akan pakai format top bottom 10%. Kita masih akan menggunakan data stok terjual, maka dari itu kita hapus terlebih dahulu rules yang sebelumnya. Formatting ini akan menunjukkan data yang berisi nilai 10% tertinggi. Karena saya hanya mempunyai 10 data, maka hasil yang ditandai adalah satu teratas, yaitu nilai 41. Sebaliknya, jika menggunakan formatting bottom 10%, maka akan menunjukkan data yang berisi nilai 10% terbawah. Selanjutnya, kita akan menggunakan formatting above average. Formatting ini akan menunjukkan data yang nilainya di atas rata-rata. Langsung saja kita praktikan. Sebaliknya, jika kita menggunakan below average, maka kita akan mendapatkan data yang nilainya di bawah rata-rata. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan formatting data bars. Data bars ini merupakan formatting yang menghasilkan penanda berbentuk bar yang menunjukkan nilai dari data yang terbesar sampai yang terkecil, atau sebaliknya. Di sini kita bisa lihat bahwa angka 41 ini adalah angka yang paling besar atau angka yang paling tinggi. Maka barnya menutup seluruh sel angka 41. Sebaliknya, angka 3 yang merupakan angka paling kecil memiliki bar yang berukuran kecil juga. Selanjutnya kita pindah ke formatting color scales. Color scales ini merupakan formatting yang menghasilkan penanda berbentuk skala yang berwarna sesuai dengan format yang kita buat. Misalnya, nilai yang paling tinggi kita beri warna hijau tua, nilai tertinggi kedua kita beri warna hijau muda, selanjutnya kuning, oranye, sampai nilai yang paling kecil kita beri warna merah. Baik, kita masuk ke formatting yang terakhir, yaitu icon sets. Formatting ini akan menghasilkan penanda berbentuk icon atau simbol sesuai dengan format yang kita buat. Kita akan gunakan data omset lagi.
Kita bisa memilih icon sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan mengklik More Rules. Saya akan mengubah icon bulat hijau menjadi panah hijau. Icon panah hijau ini akan saya buat bernilai lebih dari sama dengan 17 juta. Pertama kita ubah tipenya menjadi number, kemudian value-nya menjadi 17 juta. Selanjutnya, untuk icon bulat oranye tidak akan saya ubah. Saya hanya akan mengubah nilainya saja. Icon bulat oranye ini bernilai kurang dari 17 juta dan akan saya tambahkan nilai lebih dari sama dengan 14 juta. Maka otomatis icon berwarna merah akan bernilai kurang dari 14 juta. Simbol ini akan saya ubah menjadi panah merah. Ya, seperti ini hasilnya. Panah hijau bernilai lebih dari sama dengan 17 juta. Bulat kuning bernilai kurang dari 17 juta, lebih dari sama dengan 14 juta. Dan untuk panah merah bernilai kurang dari 14 juta. Demikian pembahasan mengenai conditional formatting di video ini. Sekian dan terima kasih.